Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ustaz Agung, irhamullah Allah SWT, demikian juga moderator, Ustaz Ihsan Salam, semua hadirin, para asatid, para ulama, para masai, para tokoh, dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Kita bersyukur pada Allah SWT atas semua nikmat karunia-Nya kita bisa datang ke sini. Oleh karena itu kita bersyukur dan memuji kebesarannya Allah SWT. Salawat dan salam semoga Allah SWT tetap limpahkan kepada Rasulullah SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Baik, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Ustadz Agung Wisnuwardana yang luar biasa. Luar biasa itu begitu fakta-fakta yang mencengangkan nih, bahwa apa yang terjadi di Indonesia dan di dunia ini betul-betul gelap. Dan tampak ke depan tidak ada, seolah nggak ada jalan keluar, semakin gelap semakin susah ya. Nah cuman kan kita ini, katakanlah misalnya kemarin misalnya ada demo-demo tentang Indonesia gelap misalnya. Apakah kemudian bisa selesai misalnya dengan menuntut Prabowo untuk mundur? Selesai. Atau kemudian diganti berikutnya apakah selesai? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah maka saya kira perlu kita melihat lebih mendalam dan lebih mendasar apa semua yang menjadi penyebab itu semua. Kalau kita lihat secara umum itu begini, kalau bicara tadi, Ustadz Agung tadi bicara sebenarnya kan pengaturan negara itu ya. Karena sebenarnya baik tadi pemerintahan maupun juga pemerintahan itu kan yang paling mendasar adalah soal undang-undang tadi disebut sebenarnya. Ya, kenapa ada danantara, kenapa ada utang piutang, kenapa BPN, kenapa ada penguasaan aset-aset milik publik menjadi milik swasta, itu kan sebenarnya berakarnya kepada undang-undang, ya, undang-undang yang diterapkan oleh sebuah negara. Kenapa ada bank-bank, itu semua adalah karena undang-undang. Nah kalau kita lihat lagi, maka sebenarnya akar masalah di semua itu adalah undang-undangnya itu yang bermasalah, ya. Saya ingin berikan contoh sederhana ya, betapa misalnya undang-undang itu memiliki dampak yang serius kepada masyarakat tadi. Tadi sudah disebutkan, misalnya gini, contoh yang mudah misalnya, ada tambang, katakanlah contoh yang paling mudah misalnya tambang emas di Papua sana. Ini Masya Allah itu kalau kita lihat kandungannya luar biasa, ya. Saya ingin berikan contoh ini aja sederhana. Ada ini cerita kawan, saya punya kawan. Nah kawan ini punya teman, temannya ini punya teman lagi. Dia itu kerja di sebuah perusahaan namanya Newmont. Newmont itu dia suatu saat pulang membawa cairan yang dia curi sebenarnya ketika dia bekerja. Enggak banyak kata dia, cairannya itu satu aqua kecil begitu. Setelah itu dijual, berapa lakunya kata dia pada saat itu laku sampai 80 juta. Bayangkan cairan yang dia curi dari dia kerja di Newmont itu cuman sebotol aqua itu 80 juta. Sementara berapa sebenarnya yang diambil oleh Newmont yang ada di mana itu? Di Timor di Bima, daerah mana daerah dari NTB itu ya, NTB kan, ya, Newmont itu ya. Itu berapa? Nah kalau kita bandingkan berarti misalnya di Papua sana itu tentu jauh lebih dahsyat lagi. Itu kalau kita lihat gunung yang tinggi
itu dikeruk, dibabat habis, bahkan sudah menjadi kawah raksasa. Diambil setiap hari mulai tahun 71 sampai sekarang. Coba bayangkan. Nah, padahal yang mengambil itu adalah perusahaan asing. Indonesia hanya mendapatkan katanya cuma 1,5 sampai 3%. Coba bayangkan. Pertanyaan begini, kenapa kok bisa gunung emas dibabat habis, diambil oleh negara asing? Sementara kita hanya mendapatkan 1%, 2%, 3%. Kenapa seperti itu? Jawabannya sederhana, karena undang-undangnya membolehkan. Betul tidak? Hah? Kenapa? Karena undang-undangnya membolehkan. Misalnya sekarang, kalau misalnya Pertamina, ternyata kalau kita lihat ya, saya pernah mendengar penjelasan dari orang Pertamina itu, bahwa sebenarnya kalau disebut bahwa kita itu impor minyak katanya, itu bukan semata-mata impor, karena yang pertama katanya sumur-sumur itu, kata dia itu tidak semuanya kurang, cuma belum dieksploitasi saja. Nah, sementara justru yang paling banyak adalah perusahaan-perusahaan asing. Dan perusahaan-perusahaan asing sama dibolehkan juga mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan akhirnya kemudian Pertamina yang menjadi milik negara itu hanya mendapatkan keuntungan sedikit. Demikian juga kalau kita lihat tambang timah dan segala macam. Dan kalau kita kumpulkan sebenarnya kalau itu dikelola negara dengan benar, diberikan ke rakyatnya, sangat mencukupi. Coba bayangkan sekarang, APBN itu kan undang-undang lagi, undang-undang tentang APBN. Bayangkan, di Indonesia itu APBN tahun 2025 itu sumber daya alam menghasilkan, kalau tidak salah itu sekitar 200 triliun lebih sedikit lah. 200 triliun. Itu artinya berarti semua BUMN yang itu menghasilkan cuma 200 triliun. Sementara si Muiz itu katanya berapa? 300 triliun, satu orang, satu tambang, satu jenis tambang, timah coba, bisa, kok bisa? Jadi sekarang Pertamina berapa itu? Sampai 1.000 triliun. Lah kok kita hanya mendapat 200 triliun? Ya kembali lagi, ini undang-undangnya. Jadi kalau kita lihat kenapa segala keruwetan terjadi, karena undang-undangnya membolehkan. Jadi kalau tadi Ustadz Agung Wisnu sempat menyinggung LGBT, kenapa? Ya undang-undang, semuanya undang-undang. Nah berarti ini perkara penting dalam sebuah negara, pengaturan baik politik, ekonomi, pendidikan, itu akar masalahnya undang-undang, aturan sebenarnya. Nah kalau kita lihat ya, nah ini sekarang kita mulai bicara solusi Islam. Sebenarnya Islam itu datang justru mengatur itu. Datang dengan undang-undang, datang dengan aturan itu sebenarnya. Ya. Sehingga coba kita lihat misalnya ya dalam surah Al-Maidah ayat 48. Allah SWT berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi' ahwa'ahum." Coba kita perhatikan segini aja. Inna anzalna ilaikal kitaba, sesungguhnya kami turunkan kepada kamu kitab, yakni Al-Quran, bil haq, dengan bil adli, dengan bawa keadilan, dengan bawa bil adli, dengan bil sidqi wal adli, ya. Yang Quran itu musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alihi, maknanya menasah kitab-kitab itu semua. Setelah Allah menyebutkan tentang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian menyebutkan fahkum bainahum. Fahkum itu menurut beberapa tafsir disebutkan fa, disebut namanya faul fasihah, fa yang memberikan penjelasan. Jika Allah ketika Allah atau Allah turunkan Quran kepada kamu, maka begitu maka putuskanlah di antara mereka. Jadi kalau kita lihat
Allah itu menurunkan kitab bukan hanya untuk dibaca, tentu pasti harus dibaca karena tidak mungkin bisa memutuskan tanpa dibaca. Tidak cukup hanya dipahami, tidak cukup hanya dilombakan, tetapi fahkum bainahum bima anzalallah, putuskan bainahum, antar mereka. Hum itu siapa? Dhamirul ha itu siapa? Hum itu kembali kepada ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya wa ahlul injil falyahkum ahlul injil. Nah ini Nasrani. Ayat sebelumnya tentang orang Bani Israel, Yahudi. Mereka adalah ahlul kitab. Fahkum bainahum, putuskan di antara mereka. Oh ini ahli kitab, orang-orang Nasrani, orang Yahudi, termasuk di dalamnya tentu orang-orang kafir. Bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Ya kitab tadi. Inna anzalna ilaikal kitab. Anzalna, apa yang Allah? Ya kitab itu. Maka fahkum bainahum bil Quran. Lalu ditegaskan lagi, wala tattabi, jangan kamu ikuti ahwa'ahum. Ahwa jamak dari kata hawa. Hawa itu apa ya? Kesenangan, hawa nafsu ya. Jadi gini, mungkin sedikit belajar ini dulu. Ini sebenarnya hukum itu berarti akhirnya cuma dua saja. Hukum itu dari Allah atau dari manusia. Cuma dua. Kalau dari manusia itu ada dua juga. Ada yang menurut akal, ada yang menurut hawa nafsu. Sebenarnya manusia itu dengan akalnya itu dalam beberapa hal itu lebih rasional. Gitu? Misalnya katakanlah memilih presiden atau pemimpin negara gitu ya, harus orang yang pinter, harus orang yang cerdas, orang yang berpendidikan, orang yang jujur. Itu akal tuh tahu itu. Beda dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu nggak harus pinter, nggak harus cerdas, yang penting enak. Nah gitu hawa nafsu. Karena hawa itu sebenarnya dia memilih cenderung yang mudah dan enak, bukan yang benar. Gitu. Tapi Al-Quran itu hampir tidak menggunakan fahkum bainahum wa tabi ukulahum. Jangan kamu ikuti akal mereka, tapi ahwa'ahum. Kalau gitu kita lihat ya. Dan memang faktanya manusia itu dalam memutuskan perkara lebih banyak menggunakan hawa, ahwa daripada akal. Coba sekarang misalnya tadi contoh Ustaz Agung Wisnu menyebut tentang LGBT. Orang kalau menggunakan akal tuh mungkin masih agak dalamnya agak selamat. Nek laki itu pasangannya perempuan, betul tidak? Betul tidak? Kalau menggunakan akal, bahwa laki-laki nikah dengan laki-laki pasti nggak punya anak, betul tidak? Akal tahu itu perempuan menikah dengan perempuan nggak punya anak. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, apalagi masa suatu saat manusia akan habis, tuntas manusia, kerusakan terjadi. Belum lagi tuh berbagai macam penularan penyakit ini, penyakit itu dan seterusnya. Itu akal tuh masih bisa mencerna itu. Sehingga kalau orang masih menggunakan akal itu masih tolak itu menggunakan akal. Tapi kalau menggunakan hawa nafsu lain lagi, sing enak. Betul tidak? Jangan melarang orang yang enak, wong enak kok dilarang. Nah itu kira-kira. Nah, sementara kalau kita lihat dalam kenegaraan itu nanti kita lihat ketika diserahkan hukum kepada manusia pada akhirnya kan hukum itu dibuat oleh manusia. Sekarang saya pertanyaan siapa sih yang bisa membuat hukum itu? Yang hukum itu akhirnya orang lain dipaksa untuk tunduk. Jadi kan manusia yang buat. Setiap orang bisa membuat hukum, tapi pada akhirnya hukum siapa yang harus diterapkan? Hukum orang yang berkuasa, betul tidak? Kan berkuasa. Kita itu meskipun punya akal, gawe akal, bener. Kalau kita nggak berkuasa ya nggak bisa.
Jadi misalnya contoh yang kalau saya kemarin misalnya, ini kok ada katakanlah ya ada calon pemimpin gitu, yang satunya ya kita bodoh, satunya kok pinter. Itu kalau kita lihat ya, akalnya sebenarnya bisa, wah ini mestinya gitu ya. Tapi kemudian kalau menggunakan hawa nafsu, siapa yang memberikan keenakan? Nah maka kemudian kasihlah bansos segala macam, bisa berubah begini dan begitu. Akhirnya mereka yang bisa mengubah-ubah. Jadi kalau kita lihat undang-undang itu bisa diubah oleh siapa yang berkuasa tadi. Maka kalau kita lihat pada akhirnya memang meski manusia itu menggunakan punya akal, tapi pada akhirnya yang berkuasa itu ahwa. Meski saya ingin garis bawahi, apakah kalau kemudian menggunakan akal itu pasti selamat? Juga tidak. Saya ingin bayangkan menggunakan akal saja tidak, apalagi hawa nafsu. Akal itu begini contohnya, sederhananya begini. Kalau saya tanya, Pak, 10 tahun mendatang Indonesia apa yang terjadi? Ada yang tahu enggak? Hah? 10 tahun katanya Indonesia emas. Berarti setengah emas. Kalau tanya lagi, apa? Tidak ada yang tahu. Lah kalau 10 tahun, 5 tahun apa yang terjadi? Tahu enggak? 10 tahun, 5 tahun, setahun, tidak ada yang tahu. Bahkan jangankan setahun, besok terjadi apa nggak ada tahu. Bahkan kok besok, inilah habisnya acara ini, kita nggak tahu apa yang terjadi. Siapa yang pernah membayangkan akan ada COVID yang seperti itu tiba-tiba, yang tadinya akan begini-begini habis dunia kemudian itu yang terjadi. Siapa yang bisa mencegah COVID untuk datang, dan mungkin penyakit-penyakit yang lain, mungkin musibah-musibah yang lain dan seterusnya. Manusia itu dengan akalnya yang hebat itu pun tidak mengerti apa yang akan terjadi di masa datang. Sementara kalau kita bicara undang-undang begini, undang-undang KUHP misalnya diketok, tok, tok, tok. Berlaku untuk kapan? Hah? Untuk sekarang, masa depan? Untuk masa lalu, masa depan? Untuk masa depan. Coba sekarang bayangkan, manusia ngerti tidak apa yang terjadi akan datang tadi? Nggak tahu. Bagaimana dia membuat undang-undang terhadap sesuatu yang dia tidak tahu itu loh gimana? Ngatur itu kan bisa ngatur kalau beliau mengetahui apa yang akan terjadi, itu baru bisa ngatur yang benar. Wong dia itu loh nggak ngerti apa yang terjadi. Maka kalau kita lihat Al-Quran itu, Masya Allah itu menyebut semua hukum yang tidak berseri Allah itu dengan sebutan buruk, yakni disebut hukmul jahiliyah. Jadi disebutkan afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ada seorang tabi'in namanya Suddi, dia mengatakan al hukmu hukman hukmullahi wa hukmul jahiliyah summa tala hadil ayat. Jadi diceritakan bahwa beliau itu mengatakan al-hukmu, hukum itu hukman, hanya dua. Hukmullahi, hukmullah, wa hukmul jahiliyah. Cuma ada dua saja, nggak ada yang ketiga. Hukum Allah, hukum jahiliyah. Berarti selain hukum Allah, hukum jahiliyah. Ini yang juga dikatakan oleh Al-Hasan. Al-Hasan mengatakan, man hakama bi ghairi hukmillah fa hukmul jahiliyah. Siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, itulah hukum jahiliyah. Nah Allah dalam ayat ini menggunakan afa hukmal jahiliyati ya bagun. Apakah hukum jahiliyah itu yang mereka kehendaki, yang mereka suka, yang mereka inginkan? Nah saya sedikit tadi saya katakan Allah menyebut hukum selain manusia itu hukum jahiliyah. Jahiliyah itu dari kata al-jahlu, bodoh. Kalau jahil kemudian nisbah jahiliyah, jadi orang-orang bodoh. Jahil itu isim fa'ilnya. Sesuatu yang, jadi Allah itu menyebut seperti itu karena memang faktualnya hukum buatan manusia itu hukum dari orang bodoh, yang mestinya orang bodoh itu harusnya apa? Diatur, bukan? Coba bayangkan, bodoh ngatur sing pinter. Allah, Allah itu alimus syahadah.
alimul ghaibi wasyahadah, hukum Allah yang dari al-alim syahadah yang mengetahui semua yang tampak dan ghaib ini justru tidak dipakai, sementara hukum jahiliyah yang bodoh itu digunakan. Ya wes jadinya gelap semua tadi. Coba, orang bodoh gimana coba? Semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Iya. Karena apa? Kadang-kadang kerusakan itu muncul, akhirnya kemudian diselesaikan. Penyelesaiannya itu bukan makin baik, makin rusak. Begitu kalau kita lihat itu. Jadi bukan kemudian selesai. Ini mungkin selesai, tapi itu kemudian munculkan ide ini baru. Coba ini contoh aja sedikit aja, contoh dikit. Kalau masih semua itu bersandar pada akal manusia. Tadi saya bilang, saya bilang misalnya pusat atau sumber kegelapan itu kan sebenarnya undang-undang diterapkan oleh negara. Nah sebenarnya kalau kita lihat bentuk atau jenis negara itu sebenarnya seperti itu. Coba antum perhatikan, teman-teman perhatikan gini. Negara kerajaan atau negara monarki itu kan kedaulatan di tangan raja, dalam pengertian semua undang-undang harus raja yang buat. Titah raja itu sabdo pandito ratu, kata raja Jawa itu ya, jadi harus dikerjakan ya. Nah ini kedaulatan tangan raja. Bagaimana apa? Namanya rojo yang buat undang-undang ya, semau-maunya raja yang buat undang-undang. Terserah dia buat undang-undang raja. Ya, mau apa saja bisa. Itu mau mengambil, bertindak semenang-menang dan segala macam. Pokoknya pasti akan terjadi kedoliman. Ya. Kayak di Jawa itu misalnya raja itu ya, dia bisa punya istri sampai puluhan, ya namanya ada prameswari sebuah lah, permaisuri, setelah itu ada garwa selir, ada gundes, kayak terhitung raja. Kalau rakyatnya nggak boleh, raja yang buat itu. Karena kedoliman itulah kemudian di negara Eropa bangkitlah para cendekiawan, mereka mengkoreksi. Dengan monarki lah, dibuatlah republik. Jadi republik itu sebenarnya upaya mengkoreksi negara kerajaan. Dia mencoba untuk memisahkan kedaulatan itu jangan dipegang satu orang. Kalau satu orang ya itu hawa nafsunya satu orang. Harus dipegang bareng-bareng rakyat. Kan tidak mungkin rakyat itu mendolimi diri mereka sendiri. Begitu. Itu kata demokrasi. Maka kemudian setelah itu persoalannya kan begini, kalau rakyat semua yang buat undang-undang, rakyat yang mana? 200 juta, itu kebingungan juga. Saya buat undang-undang, rakyat gimana cara membuatnya? Ya perlu rundingan dong rakyat 200 juta. Rundingannya di mana? Perlu kumpul juga rakyat 20 juta ini. Lah kumpulnya siapa yang menentukan? Nah perlu rundingan juga. Kapan? Rundingan juga. Tidak selesai. Maka demokrasi ketika kemudian tidak memungkinkan semua rakyat membuat undang-undang, mereka pangkas, mereka buatlah wakil-wakil rakyat yang kata mereka wakil rakyat itu dalam namanya lembaga legislatif yang buat undang-undang. Nah ini muskilah berikutnya. Dah sekarang wakil-wakilnya, kan wakil-wakilnya udah mewakili. Ternyata wakil-wakilnya tentu saja yang bisa terpilih mereka yang banyak dikenal masyarakat. Untuk bisa dikenal perlu kampanye, kampanye perlu duit, betul gak? Buat spanduk, buat ini. Berarti pada ujung-ujungnya siapa yang menang? Yang punya duit atau yang disponsori oleh yang punya duit. Sehingga tadi tetap saja akhirnya oligarki yang berkuasa. Lah dia yang buat undang-undang, ya kan buat undang-undang yang menguntungkan oligarki. Yang punya duit, tidak mungkin dia buat undang-undang. Kayak itu Ustaz Agung, ada undang-undang perampasan aset pejabat negara, nggak mungkin. Itu berarti melucuti kekayaan diri sendiri. Paling-paling buat undang-undang perampasan aset rakyat. Nah itu sekarang terjadi itu. Itu rakyat tidak apa-apa dipaksa begitu. Nah ini maka tetap saja kedoliman itu. Karena rakyat itu pada akhirnya diwakili mereka. Nah, dalam demokrasi juga mengatakan jangan dicampur antara legislatif dengan eksekutif. Karena apa? Karena percampuran legislatif dan eksekutif itu menjadikan satu, itulah menjadi penguasa diktator. Nah, kan begitu sebenarnya.
Tapi benarkah seperti itu? Enggak juga. Karena nanti yang milih legislatif dan yang terpilih juga di eksekutif itu dari kelompok yang sama. Karena untuk bisa mencalonkan presiden harus ada punya suara sekian persen di partai. Nah berarti akhirnya kemudian partai pemenang di legislatif juga partai pemenang di eksekutif. Supaya lebih menang lagi maka digaruk semua, diajak koalisi. Tujuannya apa? Semua kebijakan distempel ya begitu. Saya itu pernah datang ke saat itu Muhaimin Iskandar, ketua PKB. Pada saat itu saya datang ke kantor PKB dalam rangka kaitannya dengan undang-undang Perpu Ormas. Kalimatnya sederhana yang saya ingat tuh. Kami dari PKB saya belum baca undang-undang itu. Perpu saya belum baca. Tapi kami dari PKB pasti menyetujui. Karena kami adalah partai koalisi. Jadi ya seperti itu. Jadi makanya sebenarnya undang-undang itu pada akhirnya ya satu orang juga, yang lain tunggal menyetujui. Jadi nggak ada rakyat di situ. Jangankan rakyat, yang partai-partai yang koalisi tadi itu nggak bisa tidak kecuali iya. Nah jadi sebenarnya itu tetap saja diktator. Coba kapan waktu Airlangga Hartarto diwawancari tentang undang-undang tentang PPN 12%, apa jawabnya? Kok tanya saya ini eksekutif, kan dia menteri eksekutif, saya menteri ekonomi ya gitu. Yang merancang undang-undang ya DPR, betul nggak? Kata dia, kita itu seolah-olah dibodoni bahwa dia itu ketua Golkar. Lah Golkar itu yang ada di DPR juga, ya dia juga menggunakan tangan lainnya, begitu. Itu padahal seperti yang dikatakan oleh Bambang Pacul itu, kami Pak yang di sana itu cuma Korea saja, tergantung ibu. Bang Pacul, stop kita ini. Jadi cuma berapa gelintir orang itu ditentukan oleh satu orang, oleh presiden tadi. Pada akhirnya ya makin gelap. Dan sementara satu orang tadi sudah akalnya belum tentu benar, apalagi hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Termasuk ingin berkuasa, termasuk ingin mendapatkan uang, harta, itu hawa nafsu. Jadi kalau ini selama sistemnya ini tetap saja republik, menjadikan kedaulatan di tangan rakyat, nggak akan berubah. Siapapun presidennya, kita hanya dipontang-pantingnya seolah-olah memberikan ini untuk rakyat. Wah ini kemarin nih, ini ya, memberikan makan gratis, lumayan lah, makan gratis, makan siang gratis. Ternyata ketika makan gratis harus kemudian memangkas berbagai macam anggaran-anggaran yang lain, pada akhirnya merugikan ini itu dan seterusnya. Ini baru pembukaan, belum tentu ya, belum nanti masih 5 tahun ke depan kayak apa, akan berbagai macam terduga. Rakyat itu selalu beda nanti dengan undang Islam. Kalau Islam undang-undangnya dari Allah Subhanahu wa taala, haram ya haram. Kayak tadi disebut tambang-tambang yang tak terbatas itu dalam Islam tuh milik umum, berarti haram untuk dijual kepada masyarakat oleh pada individu, harus negara yang mengelola, kan begitu ketentuan tuh fix begitu, nggak bisa diubah-ubah karena dari Allah SWT, dari syariat. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat, jadi kita ini kalau menggunakan Islam, negara yang namanya khilafah itu hukum undang-undangnya fix, nggak berubah-ubah, yang halal-halal, yang haram-haram, tidak kemudian bisa diubah-ubah sesuai dengan kepentingan orang. Nah, masalahnya banyak umat Islam sendiri yang ragu dengan syariat Islam. Padahal tadi kita kembali, hukum Islam itu bukan dari akal manusia dan hawa nafsu, dari Allah yang mencipta bumi langit ini, termasuk mencipta kita semua. Loh, masih ragu dengan hukum Allah, gimana coba? Kalau dengan pemberian Allah coba sampai untuk kita semua, yang dikasih tubuh kita utuh kan, betul enggak? Ada yang protes, saya kok tangannya 2, saya ingin pangkas lah, tinggal 1 saja. Saya enggak ada yang protes kenapa tangannya 2, hidungnya 1, ditambah dengan kupingnya 2, nggak ada. Kita terima seutuhnya. Mestinya begitulah menerima Islam dari Allah, terima seutuhnya, jangan diambil sepotong-sepotong, sebagian-sebagian. Kalau ada orang menerima Islam, hukum misalnya sepotong-sepotong, tidak utuh, seperti orang yang ingin menerima pemberian Allah hanya tinggal 1 tangan saja, 1 kaki, atau bahkan kepalanya dipenggal saja. Nah, itu yang terjadi.
Baik, saya sudah diingatkan berkali-kali untuk harus selesai. Harus selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.